Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Utami dengan NIM E1C021075, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Sekarang saya berada di kantin FKIP Universitas Mataram. Di belakang saya terdapat dua contoh kesalahan penulisan berbahasa. Yang pertama, pada penulisan kata ridho, RIDHO. Berdasarkan standar gabungan huruf konsonan yang ada di dalam bahasa Indonesia, penulisan kata ridho ini salah. Seperti yang kita ketahui, hanya ada 4 gabungan huruf konsonan yang terdapat di dalam bahasa Indonesia, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Jadi, penulisan yang benar adalah RIDA. Kemudian kesalahan kedua terdapat pada kata Jumat. Berdasarkan ketentuan EYD 5, kata Jumat dituliskan tanpa tanda apostro atau sering dikenal dengan tanda koma di atas. Jadi, penulisan yang benar adalah Jumat tanpa mencantumkan tanda apostro. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Hati dengan NIM E1C021044, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Sekarang saya berada di Mading Gedung E FKIP Universitas Mataram. Pada surat pengumuman di belakang saya terdapat kesalahan penulisan berbahasa pada kasus ejaan. Penulisan kata Ramadhan, RAMADHAN. Berdasarkan standar gabungan huruf konsonan yang ada di dalam bahasa Indonesia, penulisan kata tersebut salah. Seperti yang kita ketahui, hanya ada 4 penulisan gabungan huruf konsonan yang ada di dalam bahasa Indonesia, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Jadi penulisan yang benar adalah Ramadan, RAMADAN, tanpa disertai huruf H. Sekarang saya berada di kantin FKIP Universitas Mataram. Di belakang saya terdapat data kesalahan penulisan berbahasa, yaitu pada penulisan 100 RB. Kata 100 RB salah karena di sini ditulis dengan RB bukan RP. Menurut EYD 5, nominal uang ditulis dengan awalan RP tanpa diikuti tanda baca titik dan spasi. Jadi penulisan yang benar adalah RP 100.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah dengan NIM E1C021079, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Sekarang saya berada di kantin FKIP Universitas Mataram. Di belakang saya terdapat kesalahan penulisan berbahasa, yaitu pada kata mata kuliah. Penulisan yang tepat seharusnya tidak ditulis serangkai, karena kata mata kuliah merupakan kata majemuk yang tidak termasuk dalam daftar kata yang harus ditulis serangkai. Selain alasan tersebut, kata mata dan kata kuliah memiliki arti yang berbeda dan masing-masing bisa berdiri sendiri. Kemudian pada kalimat mata kuliah KKN di KRS dan telah lulus 120 SKS, terdapat tanda koma di antara kata KRS dan konjungsi. Dan pada kasus semacam ini, tanda koma bisa digunakan pada kalimat yang merujuk 3 atau lebih unsur yang berbeda jenis. Jadi pada kalimat tersebut seharusnya tidak perlu menggunakan tanda koma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Amalia Soliha dengan NIM E1C021050, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Sekarang saya berada di gedung E lantai 2. Pada sumber data di samping saya terdapat kesalahan penulisan kata, yaitu pada kata ber-AC. Kata AC di belakang saya seharusnya ditulis miring karena kata AC merupakan bahasa asing. Sedangkan tanda hubung harus tetap dicantumkan setelah imbuhan ber dan sebelum kata AC. Tanda hubung digunakan untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Jadi kesalahan hanya pada penulisan AC, pada penulisan kata AC yang tidak ditulis miring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Liziana Putri, NIM E1C021053,
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Sekarang saya berada di depan ruangan Magister Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya menemukan kesalahan tulisan berbahasa, yaitu pada papan informasi. Pada data ini, awalan kalimat tidak menggunakan huruf kapital. Yang seterusnya, menurut EYD 5, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Sekarang saya berada di lantai 2 Gedung E FKIP Universitas Mataram. Di sini saya menemukan data kesalahan penulisan berbahasa pada kata diizinkan, berasal dari kata izin dengan imbuhan di dan kan. Menurut KBBI 5, kata izin dan izin tidaklah baku. Jadi penulisan yang benar adalah izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Utani dengan NIM E1C021059 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Sekarang saya berada di lorong Gedung B Universitas Mataram dan di samping saya terdapat keterangan mengenai harga. Di sini terdapat kesalahan penulisan ejaan pada kalimat tersebut, di mana penulisan RP yang sebenarnya adalah tanpa menggunakan tanda titik dan tanpa menggunakan spasi pada penulisannya, sehingga susunan yang tepat RP ditulis serangkai atau bersambung dengan jumlah nominalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izka Yoma Putri dengan NIM E1C021071. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Sekarang saya berada di Gedung E Universitas Mataram. Di belakang saya terdapat contoh kesalahan dalam pembentukan kata, yaitu pada kata menghasilkan, yang berasal dari kata hasil. Berdasarkan proses morfofonemik morfemeng yang direkatkan dengan kata hasil, yang seharusnya ditulis tanpa merubah tatanan dari morfem itu sendiri. Jadi penulisan yang tepat adalah menghasilkan, bukan dengan peleburan huruf H menjadi menghasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Pratiwi Latifatu Syafaati dengan NIM E1C021066. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Sekarang saya sedang berada di depan ruangan Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Pada data di samping saya terdapat kesalahan penulisan berbahasa, yaitu pada kata kerja sama. Kata kerja dan sama harus ditulis terpisah atau tidak serangkai, karena merupakan kata majemuk. Seperti yang kita ketahui, kata kerja dan sama mempunyai makna yang berbeda atau bisa berdiri sendiri, sehingga penulisannya dipisah. Sekarang saya berada di belakang Gedung Kuliah Bersama Universitas Mataram. Pada teks pemberitahuan di samping saya terdapat kesalahan penulisan berbahasa, yaitu pada kasus pemilihan kata. Kata yang dimaksud adalah roda 2 dan roda 4. Berdasarkan standar ketentuan penulisan nominal, jika jumlah nominal yang dimaksud hanya terdiri dari 1 atau 2 unsur, maka penulisannya harus menggunakan huruf, bukan menggunakan angka. Jadi penulisan yang tepat adalah roda 2 dan roda 4. Saat ini saya berada di lorong Gedung E. Pada sumber data di samping saya, terdapat kesalahan penulisan berbahasa, yaitu pada kasus pemilihan kata, yaitu pada pemilihan kata rules. Penulisan yang benar yaitu aturan seperti slogan utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Kalaupun tetap ditulis rules, maka kata rules harus ditulis dengan huruf miring karena merupakan istilah asing. Di belakang saya terdapat contoh kesalahan penulisan berbahasa, yaitu pada kata lobby. Hal tersebut dikarenakan kata lobby yang tertulis di sini berbeda dengan versi bahasa Indonesianya. Kata lobby yang benar menurut KBBI adalah LOBI. Lobby. Jika konteks wacana adalah bahasa Indonesia, maka seluruh komponennya menggunakan bahasa Indonesia. Istilah seperti ini dikenal dengan eufemisme. Sekarang saya berada di Gedung E Universitas Mataram. Di belakang saya terdapat pleonasme atau sering disebut pemborosan kata yang merujuk satu makna, yaitu pada frasa akan segera hadir. Berdasarkan KBBI, kata akan merupakan kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang hendak terjadi, sedangkan kata segera juga memiliki arti secepatnya. Jadi penulisan yang benar adalah segera hadir atau akan hadir. Sekarang saya berada di depan ruang GKB 402
Di belakang saya terdapat keambiguitasan pada kalimat dilarang membawa makanan atau minuman di dalam kelas. Ditemukan penempatan kata depan yang salah, yaitu kata depan di yang seharusnya menggunakan kata depan ke supaya menjadi kalimat yang efektif. Kata depan ke merujuk pada tempat fisik atau sesuatu yang diyakini sebagai tempat, sedangkan kata depan di merujuk hubungan tempat. Jadi, penulisan yang benar adalah dilarang membawa makanan atau minuman ke dalam kelas. Sekarang saya berada di toilet gedung C dan menemukan penulisan kesalahan berbahasa pada kasus fungsi struktur kalimat. Pada sumber data cahaya di dalam ruangan terang, terdapat fungsi struktur kalimat yang tidak memiliki predikat. Susunan kalimat di atas hanya terdiri dari subjek, keterangan, dan objek. Supaya menjadi struktur kalimat, penulisan yang benar adalah cahaya terlihat terang di dalam ruangan itu. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.